Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah usbiyadi wa latinati ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wa iman wa kafa bi iman. Rabbi sholli sholli wa yassir lamri wa qaddan lisan ya Allah. Tema sekarang adalah mungkin kesukaan Anda yang sering kena bully DC, stres karena dibully DC, terus debt collector segala macam-macam, punya banyak hater, ditinggalkan keluarga, dimaki-maki orang segala macam-macam. Ini cara ya, Sob. Dan ini sudah terbukti sukses, Sob. Dan malah menjadikan kita sukses. Betul. Jadi ketika orang nyaci kita segala macam-macam, ketika kita benar caranya, itu akan mempercepat kebangkitan kita. Ini cerita nyata, Sob, pengalaman saya. Saya ini bangkrut tahun 2000 berapa ya? Pokoknya 12 tahun lalu, 13 tahun lalu. Kalau sekarang bangkrut tuh dalam artian gini. Kalau aset saya dijual seluruhnya, itu saya masih punya hutang minus sekitar 5 miliaran kurang lebih. Kalau sekarang nilainya 10 M dulu, karena itu udah lama sekali gitu. Bayangin coba, kan apa nggak stres gitu. Udah gitu, terornya luar biasa, Sob. Bukan dari luar aja, termasuk dari keluarga. Kelebihannya cuma satu, istri saya masih mendukung. Itu kelebihannya, menjadikan saya kuat. Malah mungkin ada keluarganya dari istri ngomong, ngapain kawin sama Ridwan? Udah ketahuan dia bangkrut, karena dia tahu saya nggak punya kantor. Akhirnya saya ngontrak di satu tempat, tempatnya itu dekat tempat sampah, nggak jauh dari tempat sampah. Ada workshop, saya take over workshop, bengkel dan yang lainnya. Kantornya kecil saya, cuman 2 kali berapa gitu, 2 kali 5. Itu diisi staff saya ada sekitar 6 orang. Sempit, Sob, bener-bener sempit. Belum workshopnya sih lumayan, cuman kantornya kecil. Saya kasih AC kecil dan tidak kelihatan, jauh dari jalan. Luar biasa nggak coba? Dan ketika saya dihina segala macam-macam, itu saya termasuk ketika saya mertua saya maki-maki saya gitu. Karena memang dulu saya kerja sama dengan mertua, saling beda pendapat. Saya diemin aja. Terus dia maki-maki, selesai maki-maki, sudah Pak. Kalau sudah, karena saya udah marah banget. Kalau saya tuh orangnya tidak pernah mau kalah gitu. Hampir mau gebrak meja gitu. Tapi Pak, sudah, nanti besok terusin lagi marahnya. Jadi besok jam 9 saya terusin lagi, saya datang lagi, saya marahnya gitu. Karena saya udah merah muka saya. Saya orang yang gak pernah mau ngalah kok. 1 lawan 5 saya jabani kadang-kadang. Waktu muda dulu, tapi sekarang enggak gitu. Akhirnya besok jam 9 saya datang lagi, dia gak marah lagi. Pak, jadi marahnya terusin lagi. Saya masih kuat nih. Gak mau, gak jadi dia. Ya udah, selesai. Ketika saya dihina orang, itu saya diem aja gitu. Tidak mau ngelawan, tidak mau ngapa-ngapain. Dihina, dilecehkan orang tidak memandang saya, biarin gitu. Dan saya hampir 3 bulan tidak melakukan pekerjaan. Ketika kerja, saya dapat kerjaan di Coca-Cola gitu. Karena nggak ada modal, saya bilang ke mereka semua, wah Pak Ridwan, saya kerjain dong tanki stainless gitu, bla bla bla, sama projectnya gitu. Kalau sekarang mungkin nilainya di atas 500-an lah. Tanki stainless sama decknya, dia kan buatin deck 2 lantai, itu 316 semua stainless mahal, Sob. Yang 316 apalagi yang chemical grade ya, jadi tahan chemical gitu. Tapi bilang, pertama kasih kerjaan itu dulu, tankinya stainless. Dia bilang, saya nggak punya uang Pak. Saya bisa ngerjain, bisa nggak Pak Ridwan ngerjain ini? Karena sebelumnya kan saya ngerjain. Bisa nggak cepat dalam 1 bulan? Jangan 2 bulan, bisa Pak. Tapi masalahnya gini, saya nggak ada uangnya Pak, nggak ada modal, saya kehabisan, saya DP-nya bisa nggak naikin dulu? Jangan 30% lagi, tapi saya minta 50%, dan ketika Bapak ngeliat lagi, saya minta tambahan lagi. Oh bisa kalau gitu, yang penting sebulan jadi ya. Oke, dari mulai uang diterima, ya udah kerja, baru itu saya kerja. Sebulan kemudian, setengah bulan, baru seminggu barang datang, dia lihat lagi, kasih lagi tambahan lagi, hampir 30%, jadi 80% saya kerjain, selesai mau kirim, saya minta uangnya balik. Alhamdulillah, harga lebih murah, saya kasih ke dia. Tapi saya tidak modalin lagi. Nah, habis kerjaan itu dapat kerjaan berikutnya lagi, lebih besar lagi, karena buatin deck separator lantai 2-nya itu stainless semua, kan harus higienis, Sob. Kerjanya juga malam, nggak boleh ganggu produksi. Alhamdulillah selesai juga. Dari situ mulai kerjaan bangkit, dan waktu itu kalau ketika minus itu dalam waktu 1 tahun, saya udah bisa balikin posisinya hampir normal dulu. Dan saya bisa ajak karyawan saya, manajer saya untuk saya diajak join pameran FHA, food hotel FHA pokoknya, Singapura. Dan itu
bergengsi sob, saya diajak perusahaan dan saya karena saya di ini jadi saya ikut pameran di sana, cuman join ya bareng, dia yang biayain. Alhamdulillah saya bisa ke Singapura dengan karyawan saya. Kalau karyawan saya yang biayain ke sana, nginep di sana, jalan-jalan di situ. Dan tahun ketiga saya udah bisa melebihi aset saya daripada, jadi rasio aset dengan nilai aset dengan hutang masih besar aset saya. Tahun ketiga saya udah bisa beli showroom di Bypass Ngurah Rai Sanur, itu jalan terbaik di Bali gitu. Tahun keempat saya 4 atau kelima saya udah bisa beli workshop gitu. Ya itu terus-terusan naik alhamdulillah. Jadi intinya apa? Jadi intinya alhamdulillah ketika saya bangkrut, saya dimaki-maki orang, saya terima. Ternyata apa? Saya belajar dari orang Cina. Orang Cina ngomong gini, kalau kita lagi dimaki-maki, itu kebaikan orang itu akan lari ke kita. Itu yang saya pegang. Kalau kita marah, itu keburukan yang kita dapat. Kalau kita nggak marah ya nggak apa-apa gitu. Dan saya belajar dari Gus Dur juga. Ketika Gus Dur dimaki-maki seseorang, haternya dia, habis-habisan dimaki, Gus Dur diam aja gitu. Gus Dur diam aja. Terus si asistennya sampai kesel mau balas, diem ditahan sama kerjaan gitu. Dia aja sampai selesai setengah jam, masa orang ngomong setengah jam nggak habis gitu. Biarin gitu. Nah setelah selesai ya udah mereka langsung pergi, nggak urus, diam aja, nggak ngomong ya udah, nggak diam aja. Dia maki-maki terus-terusan dia, sehingga dilihatin banyak dia, akhirnya dia malu sendiri gitu. Selesai dia pergi ya udah. Terus ditanya, Gus kenapa nggak marah, kan kita malu. Kenapa harus malu gitu? Ini kalau kamu diberikan sesuatu dan kamu tidak mau terima, itu pemberian itu milik siapa? Milik orang itulah. Ya udah balik lagi. Ibarat mulut dari langit, ludahnya nempel ke orang yang maki-maki. Nah sekarang ini saya juga banyak di keluarga saya kemarin marah ke saya karena perjanjian kreditnya hampir batal gara-gara si banknya itu ngelihat tahu saya saudaranya. Jadi gua tuh kurang ajar katanya. Ternyata dia penggerak anti riba gitu. Terus bla bla bla, terus ngomong, saya biarin aja gitu. Saya marah, kesel, nggak apa-apa. Jadi sekarang ini yang hater ke saya tuh banyak gitu. Keluarga saya yang bank, ternyata dia banyak bank syariah juga banyak kenal saya gitu, bahwa saya melakukan ini. Dan ketika saudara saya minjam itu dia sedikit, oh kamu tuh jadi saudaramu tuh kurang ajar itu, selalu kesel ya si bang ngungkapin. Yang kesel saya banyak. Terus sob, Anda perlu tahu ya, yang WA saya, yang telepon saya tiap hari, kenapa yang 50.000 tuh saya ngangkatnya agak jarang-jarang. Karena dari 100 saya ngangkat cuman sehari 5 atau 10 kali. Kalau 10 kali ngangkat itu minimal 9 itu ini DC-nya pinjol. Karena kan Anda semua nyimpen nomor saya dulu. Telepon pinjol. Saya sakit hati enggak. Dia ngomong bla bla bla, ya udah, Mbak, sorry ya saya tutup ya, saya bukan Joni atau bukan Dedi atau bukan apa. Tutup, matiin, udah selesai. Blok, selesai. Jadi saya nggak mau dengar gitu. Jadi teknik yang kedua ketika Anda dibully atau diomong-omongin DC, itu tidak perlu dengar. Biarin aja, lewatin gitu. Tidak perlu sakit hati. Saya yang bully banyak, di SKD juga banyak, rekan-rekan kerja di SKD yang bantu saya juga banyak gitu. Kok Cap nggak mau ini, nggak mau ngedel, dia sebagai founder punya kekuasaan, nggak mau. Saya ingin jadi pemaaf gitu. Kalau jadi pemaaf kan selesai gitu. Karena itu berkah bagi saya, nggak apa-apa. Maki-maki saya gini gitu. Terus istri saya kapan hari pernah gitu, dia kesel sama seorang sampai tidur nggak bisa tuh. Apa? Kalau saya mau habis sidang, mau kalah, mau menang, tidur aja, gak ada urusan gitu. Kenapa coba? Karena saya pisahkan gitu. Ketika saya ngajarin istri saya, lebih baik orang yang kesel pada kita, jangan sampai kita yang kesel sama orang dulu. Kita kesel sama orang ketika orang ngecat kita gak suka, terus kita balas, terus balas-balasan. Akhirnya apa? Ya udah, kebaikan itu, harkat martabat kita itu Allah yang tentukan, bukan Anda, bukan siapapun. Gitu. Jadi gitu, jadi bukan lawan kita. Gitu. Jadi ketika Anda di haters sama DC segala macam, jangan jawab, diam aja. Kalau ada burung, kasih ke burung, kayak yang ketawa, saya kasih kayak ketawa, biarin aja. Dan saya kadang nggak mau baca cacat seperti itu. Dan saya pun berteman pun saya memilih sekarang. Saya hanya berkawan dengan orang yang baik aja, yang saling mendukung. Nggak mendukung nggak usah. Dia mau maki-maki saya nggak masalah. Dia mau malas-malasin saya nggak masalah. Bismillah, selesai. Jadi intinya itu. Jadi ini teknik kita. Jangan sampai Anda dibully sama mereka terus Anda sakit hati, rugi. So, dunia itu masih lebih indah daripada yang lainnya gitu. Supaya kita bisa lebih sehat. Gitu. Karena kalau kita tenang pikiran, ibadah akan lebih enak. Gitu. Demikian ya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang saya gudang kekurangan. Anda maki-maki saya biarin aja. Demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.